Guys, sekarang aku di kebun raya. Ini ada salah satu yang legend di kebun raya Bogor, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, atau biasanya orang sebut bunga bangkai. Guys, sekarang aku di kebun raya. Temanya olahraga pagi dan mencari udara segar. Cus. Guys, jika dilihat dari kebun raya ini kebun raya ini dari zaman Belanda karena banyak pohon tuanya. Banyak pohon-pohon tuanya. Tuh, kalian lihat tuh pada tinggi-tinggi. Ini adalah salah satu yang legend di kebun raya Bogor, yaitu bunga Rafflesia arnoldi, atau biasanya orang sebut bunga bangkai. Selain banyak pohon maka di sini juga banyak binatang-binatang liar. Suara burungnya aja ramai banget, macam-macam. Jika kalian jalan di kebun raya Bogor, di sekitar sini ada sungainya. Tuh. Tapi sayang sungainya keruh karena banyak sampah dan banyak sampah. Nah, di sini guys juga ada tanaman koleksi tumbuhan obat. Tuh. Jadi isinya bahan-bahan buat jamu dan herbal. Guys, barusan selesai makan di restoran sana. Sekarang kita lanjut ke muterin ke kebun raya. Guys, aliran sungainya deres tuh. Gimana sih? Ini guys, ini ada patung kelapa sawit. Nah guys, tugu ini itu menceritakan tentang kelapa sawit yang pada tahun 1848 di area ini untuk pertama kalinya ditanam 4 bibit kelapa sawit yang didatangkan dari Afrika Barat pada tahun 1911. Turunannya mulai dibudidayakan secara komersial di Sumatera Utara. Kini telah berkembang menjadi perkebunan besar yang menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Tugu ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini adalah contoh kelapa sawit yang sudah tersebar banyak di Indonesia. Lihat itu dari ujung ke ujung pohonnya. Guys, lihat tuh guys, ada pohon raksasa itu kita lihat. Menarik. Tuh guys, lihat tuh guys, pohonnya tinggi dan diameter batangnya gede banget. Pohon apakah dia? Ternyata dia adalah pohon kenari babi. Tumbuhan ini merupakan salah satu dari 31 jenis kenari yang tergolong dalam suku kenari-kenarian. Jenis ini termasuk pohon besar berbanir dan berakar adventif yang keluar dari bawah batang. Kulit kayunya tebal dan bergetah, daun berbentuk bulat telur sampai langsing. Tersusun mirip ganjil, terdiri dari 3 helai. Buah kenari tergolong buah batu berwarna coklat tua. Bijinya dari 3 ruangan yang masing-masing dibatasi oleh dinding yang keras dengan endosperm berwarna putih tersimpan aman di dalamnya. Biji kenari biasa dimanfaatkan sebagai kerajinan, yaitu bandul dan gantungan kunci. Ternyata bijinya bisa dimanfaatin buat gantungan kunci. Terus kita lanjut. Ini guys bijinya.
Guys, dulu ini adalah salah satu pohon raksasa yang hancur karena diserang rayap. Kalau kalian lihat, batangnya dipotong ke situ dan dijatuhkan ke situ. Tuh guys, itu batangnya panjang banget sampai ke ujung sana. Dan begini ceritanya nih. Siklus keberlanjutan ekosistem. Pohon yang telah mati dan lapuk memainkan peran penting dalam ekosistem lingkungan. Ketika pohon mati atau tumbang, setelah itu kayunya mulai lapuk akan menjadi habitat untuk organisme seperti jamur, bakteri, serangga, dan tumbuhan lainnya. Organisme ini berperan sebagai pengurai yang mengurai materi organik pohon dan mengembalikannya ke tanah sebagai unsur hara yang mudah diserap oleh tumbuhan lain serta mendukung keseimbangan ekosistem binatang di sekitarnya. Hal ini tampak dari keberadaan berbagai organisme di sekitar kayu lapuk yang menunjukkan keanekaragaman hayati yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, ketika itu kita pegang seperti apa sih kayu yang udah lapuk. Seperti udah persis bentuknya kayak tanah guys, empuk dan rapuh. Ini adalah salah satu komplek makam keramat yang ada di Kebun Raya. Nah, di sini adalah tempat dikuburnya Ratu Galuh, Mangku Alam Prabu Siliwangi, Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Salendang Galuh Pangkuan. Kalau nggak mampir, cukup lewatin aja. Guys, pohon raksasa lagi tuh. Oke guys, kita lihat itu namanya tanaman apa. Pohon dengan keruning gajah, pohon dengan tanjung 45 cm dan diameter 67 cm. Ini kayunya berkualitas tinggi langsung dijual dengan sebutan katoi. Kayunya digunakan untuk menghasilkan arang, bubur kertas, dan konstruksi. Batang dengan daun batangnya digunakan secara lokal sebagai furnish karena tahan air. Sekarang kita foto guys di depan pohonnya. Guys, itu ini kan itu pohon-pohon raksasa yang dirubuhkan. Tujuannya adalah sebagai pengganti ekosistem, di mana batang-batang yang sudah rapuh ditebang dan akarnya menjadi ekosistem baru, yaitu ekosistem bagi mikroorganisme rayap. Yuk kita lanjut. Pakai enggak? Guys, akhirnya kita kembali lagi ke tempat kita masuk lagi di gate 4 setelah 3 jam berputar-putar. Itu pintu keluarnya. Oke, makasih sudah menyaksikan. Dah.